Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok induksi elektromagnetik. Saya Aida Asna dari kelas 9C absen 02. Saya Akilah Khalidunisa dari kelas 11C nomor absen 5. Saya Irfa Zaidarma dari kelas 9B absen 15. Di sini kami akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Gambar di samping merupakan contoh induksi elektromagnetik. Jika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, akan menghasilkan listrik yang mengalir. Jika magnet didiamkan di dalam kumparan, tidak akan menghasilkan arus listrik. Dan jika magnet digerakkan keluar, akan ada arus yang berlawanan. Untuk lebih lanjut, kami akan mempraktekkannya dengan simulasi PET. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktek induksi elektromagnetik dengan menggunakan simulasi PET. Bisa kita lihat di sini terdapat magnet, dua buah kumparan yang berbeda. Kumparan pada bagian bawah adalah kumparan dengan 4 lilitan, sedangkan pada bagian atas merupakan kumparan dengan 2 lilitan. Juga ada lampu dan voltmeter yang akan menunjukkan adanya arus listrik atau tidak. Sekarang kita memulai dengan kumparan yang memiliki 4 lilitan. Jika kita memasukkan magnet ke dalam kumparan, maka lampu akan menyala dan jarum voltmeter akan menyimpang ke tanda negatif. Artinya ada arus listrik yang mengalir tetapi bermuatan negatif. Ketika kita mendiamkan magnet di dalam kumparan, maka lampu tidak akan menyala dan jarum voltmeter tidak akan menyimpang, yang menandakan bahwa tidak adanya arus listrik yang mengalir. Tetapi ketika kita menarik magnet dari kumparan, lampu akan menyala dan jarum voltmeter akan mengarah ke arah positif, menandakan bahwa adanya arus listrik yang mengalir tetapi bermuatan positif. Sekarang kita ganti dengan kumparan yang memiliki 2 lilitan. Ketika kita memasukkan magnet ke dalam kumparan, maka lampu akan menyala walau sedikit redup dan jarum voltmeter akan menyimpang ke tanda negatif, menandakan arus listrik yang bermuatan negatif tetapi tidak terlalu kuat. Dan ketika kita mengeluarkan magnet dalam kumparan, maka lampu akan menyala tetapi sedikit redup dan jarum voltmeter menyimpang ke tanda positif, menandakan adanya arus listrik bermuatan positif tetapi tidak terlalu kuat. Nah, dari sini kami menyimpulkan bahwa banyak sedikitnya lilitan pada kumparan akan mempengaruhi besar kecilnya arus listrik tersebut. Video animasi 3D. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Siapa yang tahu tentang induksi elektromagnetik itu? Aku tahu, Bu. Induksi elektromagnetik ya induksi magnet, Bu. Iya, Bu. Induksi elektromagnetik ya tentang induksi magnet. Baiklah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lalu ada yang tahu contoh induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Dinamo sepeda, Bu. Lalu bagaimana cara kerja dinamo sepeda itu? Ketika kita mengayuh sepeda, roda sepeda akan berputar dan bergesekan dengan roda dinamo yang akan memutar magnet di dalam dinamo dan menghasilkan induksi elektromagnetik yang dapat menghasilkan listrik yang dialirkan lampu dan menghasilkan cahaya. Baiklah, jawabannya sudah bagus. Sekarang kita membuktikan tentang pengertian induksi elektromagnetik. Baik, Bu. Baik, Bu.
Nah, yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik adalah terbentuknya arus listrik karena terdapat perubahan medan magnet atau jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan, dan di dalam induksi elektromagnetik berhubungan dengan hukum Faraday. Lalu ada yang tahu tentang apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday yaitu hukum dasar tentang induksi elektromagnetik. Baiklah, jawabannya sudah bagus. Hukum Faraday itulah yang akan membuktikan bahwa medan magnet di dalam kumparan dapat menghasilkan arus listrik. Lalu sebutkan siapa yang menemukan hukum Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh Michael Faraday, Bu. Baiklah anak-anak, berhubung waktunya sudah hampir habis, saya cukup untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Baik, Bu. Terima kasih. Ternyata belajar IPA menyenangkan dan mengasihkan juga ya. Kita dapat mempraktekkan Dan juga menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.